Kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya ini adalah salah satu kota perjuangan Republik Indonesia yang penuh dengan sejarah peradaban. Sejak dulu Medan terkenal akan kemajemukan dan pluralisme. Berbagai suku bangsa hidup rukun berdampingan di Paris-Fat Sumatera ini. Dan ini patut menjadi contoh Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya. Kota ini kaya akan budaya dan berbagai kuliner khas, hasil perpaduan cita rasa suku bangsa yang berabad telah menetap di Medan. Tak hanya itu, kota durian ini juga memiliki sejarah peradaban urban dan arsitektur yang sangat kaya dan beragam. Sangat banyak peninggalan urbanisme kota Medan sejak zaman kolonial Hindia Belanda yang hingga kini masih berdiri sebagai saksi sejarah. Salah satu yang paling tersohor tentu kawasan Kesawan. Kawasan yang sempat menjadi lokasi street food Medan ini sejak dulu memang telah menjadi pusat pertokoan dan restoran kelas atas. Tip Top adalah salah satu restoran yang masih eksis sejak zaman Belanda dan sampai saat ini masih beroperasi. Kawasan ini dipenuhi dengan bangunan bersejarah. Sebelum tahun 1880, Kampung Kesawan dihuni oleh orang-orang Melayu Deli dan Tionghoa. Mereka datang dari Malaka dan Tiongkok, kemudian menetap di daerah ini. Setelah kebakaran besar melalap rumah-rumah kayu di Kesawan pada tahun 1889, para warga Melayu Deli dan Tionghoa Medan lalu mendirikan ruko-ruko 2 lantai yang sebagian masih tersisa hingga saat ini. Masih di kawasan Kesawan, sebuah rumah megah bergaya arsitektur peranakan kokoh berdiri. Rumah ini milik seorang saudagar Tionghoa bernama Chong Afi. Rumah Chong Afi ini adalah salah satu ikon dan simbol sejarah multi-etnis di kota Medan. Rumah Chong Afi dibangun pada tahun 1895 dan selesai pada tahun 1900. Gerbang rumah yang megah dijaga 2 patung singa dan pintu masuk dihiasi ukiran kayu yang cantik. Luas bangunan mansion ini diperkirakan sekitar 4.000 meter persegi dengan 35 ruangan. Beragam interior mulai dari klasik Cina, Eropa, dan retro menghiasi tiap ruangan. Masuk ke Chong Afi Mansion ini seolah kita melintasi berbagai era yang sudah dilalui bangunan ini. Bergeser sedikit dari Kesawan, sebuah bangunan bergaya Eropa yang tidak terlalu besar masih berdiri kokoh. Pada zaman kolonial, gedung ini dibangun untuk The Java Bank. Dibangun pada masa Hindia Belanda tahun 1908 oleh Hull Sweet dan Vermont. Kemudian direnovasi pada tahun 1923 oleh Edward Kuipers. Mereka adalah arsitek bangunan kolonial ternama di Hindia Belanda waktu itu. Gedung balai kota ini sendiri merupakan kilometer 0 di Medan. Bangunan ini kini menjadi bagian dari kompleks hotel dan servis apartemen Grand City Hall Hotel dan kini difungsikan sebagai kafe. Tak jauh dari balai kota lama terdapat sebuah gedung yang sejak lama telah menjadi legenda di kota Medan. Gedung ini adalah gedung kantor pos besar. Sampai saat ini masih berfungsi sebagai kantor pos. Kantor pos besar Medan ini dibangun pada tahun 1909 dan selesai pada tahun 1911. Bangunan ini memiliki luas 1.200 meter persegi dengan tinggi mencapai 20 meter. Desain bangunan bergaya Art Deco geometrik dengan karakter utama bangunan didominasi dengan warna putih dan orange. Bentuk kubahnya yang unik tetap dipertahankan walaupun kantor pos ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Kantor pos besar Medan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 2010. Desain arsitekturnya yang unik membuat bangunan ini terlihat seperti kandang burung merpati pos yang dulu dimanfaatkan sebagai sarana berkirim surat. Selanjutnya adalah Menara Air Tirtanadi. Bangunan ini juga merupakan salah satu ikon kota Medan. Bangunan ini didirikan pada tahun 1906 oleh pemerintah Belanda sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Medan. Menara Air Tirtanadi yang dibangun oleh pemerintah Belanda ini dikelola oleh perusahaan NV Waterledeng Maskapai Air Bersih. Menara ini dirancang oleh Hendrik Cornelius. Pada masanya, air yang berasal dari menara ini hanya boleh dipakai untuk kalangan menengah ke atas. Sementara untuk kalangan menengah ke bawah masih mengandalkan sumur-sumur untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Landmark paling penting di kota Medan yang tak boleh dilewatkan adalah Istana Maimun, Istana Kesultanan Delhi. Istana Maimun didesain oleh Kapten Theodor van Epp, seorang tentara kerajaan Belanda. Atas perintah Sultan Ma'mun al-Rashid, arsitektur istana dibangun bergaya Mughal, memiliki 2 lantai serta 30 ruangan. Istana ini didominasi dengan warna kuning keemasan. Menariknya lagi, desain interior bangunan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan yang berbeda-beda. Dan itu terlihat jelas pada ornamen lampu, kursi, meja, lemari, serta bentuk pintu dan jendela yang lebar dan besar. Bergeser ke arah timur dari Istana Maimun, terdapat bangunan fenomenal di Medan, yakni Masjid Al-Masun, atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Gaya arsitekturnya percampuran antara gaya Timur Tengah, India, dan Spanyol. Pembangunan masjid ini diprakasai oleh Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alam, pemimpin Kesultanan Delhi. Keseluruhan pembangunannya menghabiskan dana sebesar 1 juta gulden pada waktu itu. Konon Chong Afi yang berteman dekat dengan Sultan juga ikut membantu biaya pembangunannya. Denah masjid ini dibangun simetris, segi 8 dalam corak bangunan bergaya campuran Maroko, Eropa, dan Melayu. Denah yang persegi 8 ini menghasilkan ruang bagian dalam yang unik, tidak seperti masjid-masjid kebanyakan. 4 penjuru masjid masing-masing diberi beranda dengan atap tinggi berkubah warna hitam, melengkapi kubah utama di atap bangunan utama masjid. Masing-masing beranda dilengkapi dengan pintu utama dan tangga hubung antara pelataran dengan lantai utama masjid yang ditinggikan. Itulah beberapa ikon atau landmark dari kota Medan yang sangat terkenal hingga saat ini. Meski demikian, masih banyak lagi bangunan bersejarah kota Medan seperti Lapangan Merdeka, Stasiun Kereta Api dan Titik Gantung, The Orange Bioskop, Gedung London Sumatera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kota ini memang benar-benar terkenal akan kekayaan arsitektur dan budayanya.